Halo teman-teman safety. Jadi kembali lagi di El Nino Journey. Kebetulan saya lagi di jalan dan macet-macetan, sudah hampir stuck sekitar 1 jam. Jadi daripada tidak berguna, lebih baik saya bikin konten safety education ya. Tapi kali ini hanya short aja, jadi tidak terlalu complicated. Jadi di video safety kali ini buat teman-teman safety officer, kita akan membahas tentang SIK atau surat izin kerja, surat izin kerja ya, atau yang biasa kita sebut permit to work atau work permit. Jadi teman-teman tahu nggak work permit itu apa? Ya, work permit itu adalah satu alat untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ya, mostly kontraktor yang sifatnya non rutin. Kalau sudah rutin, kita tidak perlu menggunakan work permit, dan sifatnya high risk ya, sifatnya high risk. Apa saja seperti hot work ya, macam-macam hot work ada, seperti yang mungkin teman-teman ketahui ya, ada welding atau pengelasan, lalu ada grinding, lalu ada brazing, lalu ada cutting, lalu ada pekerjaan menggunakan gerinda. Nah, itu adalah macam-macam pekerjaan hot work atau pekerjaan panas yang memerlukan permit to work atau surat izin kerja ya. Apalagi macam-macam dari permit to work yang harus dipenuhi oleh kontraktor atau suppliers yang akan bekerja di perusahaan kita ya, khususnya mungkin di produksi, tapi tidak terbatas di produksi saja ya, bisa juga di office mungkin, atau juga bisa di spesifik area, contoh di atap ya. Nah, berbicara atap, ada kita permit to work terkait dengan working at height ya, atau bekerja di ketinggian, atau spesifik area lagi seperti di dalam manhole misalkan, membersihkan gorong-gorong, berarti harus membutuhkan permit to work yang terkait dengan confined space atau ruang terbatas ya. Nah, ini kalian definisikan ya, apa saja skop atau parameter pekerjaan yang membutuhkan permit to work ya, atau surat izin kerja. Jadi kalian harus mendefinisikan terlebih dahulu ya. Tadi macamnya adalah hot work. Nah, nanti hot worknya juga harus definisikan lagi nih, apa nih hot worknya. Cutting ya, brazing, lalu welding, yang paling utama adalah pengelasan ya. Apalagi pekerjaan yang menggunakan gerinda, atau skopnya bisa kita perluas, pekerjaan yang menggunakan bor atau drill yang bisa mengeluarkan percikan api, itu termasuk ke dalam skop hot work atau pekerjaan panas. Oke, lalu kita sudah definisikan working at height, lalu kita definisikan lagi confined space ya, lalu bekerja menggunakan atau berhubungan dengan electrical, listrik, itu juga ya termasuk ke dalam pekerjaan yang membutuhkan permit to work. Jadi pastikan bahwa permit to work ini memang sesuai dengan rules atau regulasi atau prosedur yang kita buat. Jadi setiap pekerja kontraktor ataupun supplier yang akan bekerja di tempat kita, di perusahaan kita ya, itu harus memenuhi surat izin kerja ini. Jadi bukan hanya sekedar formalitas ya, kebanyakan hanya sekedar formalitas, dan pada akhirnya ketika terjadi kecelakaan kerja yang berhubungan dengan
pekerjaan kontraktor ini yang sifatnya high risk, ya semua akan kena gitu. Itu yang harus kita hindari. Jadi tujuannya adalah melakukan identifikasi yang berhubungan dengan duga bahaya. Nah, kembali lagi, bahaya dan resiko lagi gitu ya. Jadi tujuannya kita melakukan identifikasi bahwa pekerjaan ini aman dilakukan. Ya, bahwa dengan surat izin kerja ini nanti pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor atau supplier di tempat kerja kita yang berhubungan dengan high risk work atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya itu aman atau selamat dilakukan. Dari mana parameternya? 4M, kembali lagi. Dari sisi man-nya, apakah pekerjanya sudah mempunyai edukasi terkait high risk work tersebut? Ya, nah berarti dalam hal ini kita harus memberikan safety induction terlebih dahulu, sekalipun orang ini sudah bekerja lama di tempat tersebut, di supplier tersebut, dan memang sudah berkali-kali. Tetap kita sebagai safety officer, setiap project untuk melakukan pengerjaan yang sifatnya high risk work tetap harus dilakukan safety induction. Ya, berikan aturan-aturan yang terkait dengan aturan safety atau HSE yang ada di perusahaan kita. Lalu juga jelaskan kembali terkait dengan high risk work tersebut. Contohnya jika bekerja di ketinggian, working at height, kasih tahu bahayanya apa, informasikan bahayanya apa, risikonya apa, dan pengendalian dari mereka apa. Lalu yang kedua, material, ya material dalam hal ini alat kerja mereka, tools mereka, apakah sudah aman, apakah sudah sesuai dengan standar, ya. Nah, kembali lagi, jika bekerja di ketinggian, sebagai contoh kita ambil working at height, ya, berarti tools apa yang dia gunakan, peralatan apa yang mereka gunakan, apakah scaffolding, apakah boom lift, dan bagaimana dengan APD mereka. Nah, jika boom lift, ya kita cek dengan checklist yang kita punya tentang boom lift. Jika scaffolding, kita create bagaimana menggunakan scaffolding yang aman dan seperti apa scaffolding yang sesuai dengan standar. Lalu APD-nya, alat pelindung diri, full safety body harness, ya. Apalagi mesin tidak ada tadi ya. Mesin bisa berupa boom lift, contoh itu ya. Itu bisa juga masuk. Nah, metodenya, cara kerjanya, nah, mereka harus menjelaskan nanti cara kerja yang aman menurut yang biasa mereka kerjakan. Nah, baru nanti versus aturan kita, prosedur kita. Nah, itu ya teman-teman safety officer, sepintas atau sekilas tentang SIK atau surat izin kerja atau permit to work yang harus dipenuhi oleh seluruh pekerja, baik itu kontraktor atau supplier yang akan bekerja di tempat kerja kita. Ingat, menurut pengalaman saya bahwa biasanya ini di bypass, karena menurut mereka ini bikin ribet ya, bikin susah, bikin jadi menghambat pekerjaan. Tidak, berikan pengertian, berikan penjelasan bahwa ini tujuannya adalah untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh external company, dalam hal ini supplier atau kontraktor atau vendor yang bekerja di tempat kita, itu aman dan selamat. Itu tujuannya, ya. Dan jangan lupa, sebelum bekerja lakukan safety induction terlebih dahulu. Ini yang sering luput dari pantauan safety officer. Ini menurut pengalaman saya ya. Ini penting sekali safety induction. Kenapa? Karena setiap tempat kerja itu unik, tidak sama. Dan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu itu juga berbeda. Ya, ini yang harus menjadi perhatian pada. Nah, lalu apa saja sih isi yang ada di dalam SIK atau permit to work atau surat izin kerja ini? Yang pertama ya pasti yang jelas ya, harus ada deskripsi pekerjaannya. Jika bisa itu di draw
atau dilakukan drawing atau dilakukan ilustrasi pekerjaan yang akan dilakukan itu lebih baik ya. Tapi ya intinya deskripsi, lalu rentang waktu pastinya dari kapan ke kapan. Nah ini juga harus ditentukan dari teman-teman ya, apakah rentang waktunya bisa sampai 7 hari, ataukah 2 minggu, ataukah 1 bulan. Ya itu company discretion ya. Jadi itu kebijakan perusahaan, silahkan. Kalau suggest dari saya, lebih baik 7 hari di renew, 7 hari diperbaharui, 7 hari diperbaharui. Jadi ini masih dalam kontrol range kita ya, supaya mereka pun lebih aware tentang safety, lebih peduli lagi. Dan jika melanggar ya konsekuensinya ya kita hentikan pekerjaannya, kita stop. Dan itu harus di state di awal. Nah, itu tadi juga masukan jam. Lalu yang paling terpenting ya adalah pekerjaannya apa saja yang harus dilakukan tadi. Apakah hard work, apakah working at height, confined space, kelistrikan, dan lain-lain. Nanti bisa teman-teman definisikan yang termasuk kepada high risk work. Jadi tolong fokus kepada high risk work, karena high risk work ini yang lebih besar menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja jika tidak kita kontrol ya, kita garis bawahi, jika tidak kita kontrol. Nah salah satunya adalah dengan penerapan permit work ini. Nah lalu kolom approval, disediakan kolom approval, dan ini harus sampai kepada manajernya. Jadi yang bertanggung jawab minimal adalah supervisor dari internal kita, lalu manajer dari user, dan juga di sana harus dari supervisornya atau kita sebutnya biasanya mandor ya. Mandor mereka harus tanda tangan di sana dari supplier. Nah baru dari HSE officer yang meng-approve, atau dari HSE manager yang meng-approve setelah dilakukan identifikasi alat-alat, atau kita sebutnya persiapan ya, persiapan awal. Nah itu apakah dipastikan alatnya baik ya, bagus, kondisinya layak pakai, orang-orangnya sehat ya kan, pekerja-pekerjanya sehat. Itulah yang harus diisi di dalam form permit work atau form surat izin kerja ya, yang harus supplier isi, user isi sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan harus di approve oleh atasan mereka ya, user ini manajernya, dan juga dari HSE manajernya atau HSE officernya setelah dilakukan identifikasi ya, apakah memang persiapan awalnya itu sudah yakin aman. Dan pada tahap pelaksanaan safety officer juga harus melakukan pemantauan secara random, baik itu 1 jam sekali atau 2 jam sekali, harus melakukan random check pada saat pekerjaan dan apakah memang sesuai dengan SIK-nya. Jadi begitu ya kawan-kawan safety officer, sedikit atau sepintas mengenai surat izin kerja atau permit to work. Pastikan, sekali lagi saya garis bawahi, pastikan bahwa permit to work ini bukan sekedar untuk formalitas saja bahwa harus ada. Memang di ISO 45001 dan di SMK 3 diharuskan ada permit to work atau surat izin kerja untuk pekerjaan yang sifatnya high risk. Ya, tapi esensinya atau intinya bukan itu. Intinya adalah bahwa permit to work ini adalah salah satu kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor atau supplier atau vendor yang dilakukan di tempat kerja kita ini aman dan selamat. Itu adalah intinya. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Tetap sehat, ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita masih di wabah pandemi COVID-19.
tetap jaga kesehatan, banyak minum vitamin, dan tetap semangat. Ini sepertinya macetnya juga sudah selesai. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe di bawah ini dan bunyikan loncengnya sehingga nanti saya akan tetap membuat video terkait dengan safety edukasi. Sampai jumpa lagi, salam safety.